Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurdiana, NIM 22902249524, Program Studi PGSD, Kampus LPTK UNM PPG Angkatan 1 tahun 2022. Hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan mengajar di kelas 3 dengan tema Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup, subtema 4 Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan pelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita perlu bersyukur masih bisa bertemu, berjumpa di kelas kita ini untuk belajar bersama. Sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya dulu sama ketua kelas. Siapa yang sudah hadir hari ini, teman-teman? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Berarti anak-anak semua di sini sehat-sehat semua. Nah, kalau mau sehat-sehat semua, jangan lupa sebelum datang ke sekolah harus sarapan dulu. Jangan datang ke sekolah tidak sarapan, tiba di sekolah langsung loyo. Tidak ada semangat untuk belajar. Nah, siapa yang memimpin doa sebelum belajar? Oke, Nasara silakan dari sini. Pimpin doanya. Depan sini. Oke, kita berdoa sebelum belajar. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Kita sudah berada di subtema 4, Pertumbuhan dan Perkembangan Tumbuhan Pembelajaran 4. Seperti biasa, menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke. sampai silakan berdiri semua. Satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu melindungi tanah airmu, Indonesia. Adakah Garuda di dalammu? Aku pasti bisa. Oke, silakan duduk kembali. Sudah semangat belajarnya? Sudah. Siap belajar? Siap. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, perhatikan semua di slide, menemukan cara perkembangbiakan tumbuhan umbi. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kalian harus menganalisis informasi penting tentang perkembangbiakan tumbuhan umbi. Yang ketiga, mengidentifikasi pentingnya bekerja sama di lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, menceritakan pengalaman berkaitan dengan bekerja sama di lingkungan sekolah.
Nah, tadi Ibu Guru sudah sampaikan bahwa pelajaran kita tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Ada yang tahu apa maksud judul dari yang Ibu sebutkan tadi? Kira-kira apa maksudnya? Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada yang tahu? Kira-kira tumbuhan itu hidup atau tidak hidup? Hidup. Karena dia hidup, berarti dia juga memiliki perkembangan. Ya, jadi tumbuhan juga berkembang, bukan cuma kecil terus. Pohon itu bisa tumbuh tinggi, tinggi dan tinggi seperti kita manusia. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video tentang pertumbuhan tumbuhan. Nanti di sini kita fokusnya tentang bagaimana pertumbuhan umbi. Bagi yang belum tahu, tumbuhan umbi lapis merupakan tunas yang mengalami modifikasi yang terbentuk dari tumbuhan daun dan tersusun rapat dalam format roset. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari bawang merah yang memiliki banyak lapisan di dalamnya. Struktur yang berlapis itu disebut sebagai umbi lapis yang merupakan organ reproduksi pada tumbuhan yang berlapis-lapis. Umbi lapis sendiri biasa terjadi pada tumbuhan monokotil. Lalu, apa saja contoh dari tumbuhan umbi lapis ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bawang merah. Nah, bawang merah diperhatikan Bawang videonya. merah termasuk ke dalam tanaman umbi lapis yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Bawang merah biasanya dijadikan sebagai bumbu dapur dan juga obat tradisional di Indonesia. Bawang bombay. Bawang bombay merupakan jenis bawang yang memiliki ketebalan, ukuran, dan rasa yang berbeda dengan bawang merah dan bawang putih. Tanaman umbi ini berbentuk lapisan yang menyatu dan membesar dengan bentuk lingkaran bulat dan ujungnya tumbuh umbi-umbi kecil. Bawang putih. Bawang putih adalah jenis tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi lapis dan dijadikan sebagai bumbu dapur. Selain itu, bawang putih juga bermanfaat sebagai obat tradisional yang sudah dikenal sejak turun-temurun. Bunga tulip. Bunga tulip yang sangat ikonik di negara Belanda ini merupakan tanaman yang berkembang biak secara tunas. Tanaman jenis umbi akar ini juga memiliki ciri khasnya sendiri yang dapat tumbuh dalam 10-70 cm di musim semi. Bunga bakung. Bunga bakung termasuk dalam tanaman yang berasal dari genus Lilium. Bunga bakung memiliki bentuk umbi lapis di bawah tanah dan membentuk rizoma atau rimpang. Tanaman ini memiliki tampilan yang indah dan batangnya yang kokoh. Bunga licorice. Bunga licorice merupakan tanaman yang cukup populer di Jepang. Tanaman ini rupanya termasuk ke dalam umbi akar yang sama seperti bunga bakung dan bunga tulip. Di Indonesia, bunga licorice merupakan suatu lambang perpisahan. Biasanya, bunga ini dijadikan sebagai tanaman hias dan banyak dijual di pasaran. Nah, itulah tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Yang kami lihat dalam video, bawang merah, Torin. Perkembangan bunga, Nur Akila. Kira-kira dari gambar ini gambar apa ini? Kentang. Apa itu? Kentang. Kentang. Iya, kentang. Contoh lain, kentang. Kira-kira umbi apa lagi yang mirip dengan kentang? Umbi? Umbi jalan. Jalan. Pernah lihat wortel? Seperti. Jadi wortel itu hanya memiliki daun saja, langsung buahnya atau wortelnya yang dimakan atau dicabut dulu, baru dimakan, dibersihkan. Sama dengan kentang, ya, kentang, ubi jalan. Pernah lihat ubi jalan? Ubi jalan tumbuhnya di dalam mana? Nah, kalau langsat yang disebut tadi haura itu tumbuhnya di mana? Di bawah tanah atau di luar tanah? Di luar
umbi-umbian. Yang termasuk umbi-umbian itu yang tumbuh di dalam tanah. Kira-kira yang mana wortel, Esa? Iya, yang mana? Apa yang di bawah wortel itu? Umbi? Apa? Ada yang tidak pernah lihat wortel? Pernah semua ya? Kasih tahu dulu, Esa. Jadi Esa kita bisa membedakan yang mana wortel, yang mana segala. Biji selalu dengan tunas. Nah, tidak semua jenis tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan umbi ya. Nah, kita perhatikan. Ini umbi ya. Nah, ini umbi. Pernah lihat umbi jalan yang disimpan begitu saja, kemudian akan keluar ini? Pernah? Iya. Ya. Jadi kalau dia disimpan di atas meja, tidak pernah disentuh, tidak pernah dicuci, lama kelamaan dia akan tumbuh tunas seperti ini. Ya. Paham? Nah, kalian lihat ini ada ketela jalar ya atau ubi jalar. Nah, ini ubi Nah, jalar di ya. sini lihat anak-anak. Di sini ubinya ini di bagian ujung-ujung ubinya itu yang Pak Guru kasih harapan ini tumbuh tunas-tunas baru anak. Tumbuh tumbuhan baru. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ada umbi lapis, 3 ada umbi akar. Perhatikan dulu. Jadi untuk jenis perkembangan biakan dengan umbi ada 3 macam. Yang pertama adalah umbi batang. Yang kedua umbi lapis. Yang ketiga umbi akar. Sebelum Ibu Guru lanjutkan videonya, mau lanjut videonya? Ibu mau tanya dulu. Kira-kira siapa yang tahu contoh dari umbi batang? Umbi batang contohnya satu saja. Esha kira-kira apa? Wortel. Ubi jalar. Kentang dan Nah, ubi ini adalah tanaman jalan. Ini. Jadi di sini dia menyimpan cadangan makanannya atau Nah, dilihat. Ini adalah kentang. Kentang itu termasuk umbi batang. Ini kentangnya, ini daunnya. Nah, kalau mau diambil dicabut. Ini kentangnya di bawah tanah. Kentang itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanannya. Nah, bagian kentang ini apa yang dimakan? Daun atau kentangnya? Kentang yang dimakan ya. Jadi kalian harus bedakan. Oh, yang termasuk umbi batang adalah kentang. mulai tumbuh. Ini sudah mulai tumbuh di pucuk bawangnya ini sudah mulai tumbuh. Kalian sebenarnya juga bisa melakukan percobaan. Kalau di rumah ada bawang, itu bawangnya dikasih anak-anak. Fungsi dari buah wortel yang warnanya oranye sebenarnya sebagai akar. Nah, jadi di sini ya kelihatan lagi akarnya. Nah, di sini kalau kita panen wortel, otomatis kita harus mencabut semua bagian dari wortel itu sehingga tanaman wortel itu akan mati. Nah, jadi nanti kalau petani wortel itu harus menanam wortel lagi. Begitu. Yang pertama umbi batang. Batang contohnya batang kan? Umbi batang. Kemudian umbi apa lagi? Yang kedua contohnya bawang bombay. Lagi yang ketiga umbi contohnya adalah nah sekarang
Nah, nanti masing-masing kedua kelompok arahkan temannya. Tertib Kip masuk ke dalam grid.
Dakota, umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Siapa yang bisa naik papan tulis di checklist? Apakah bawang merah itu termasuk umbi batang, umbi akar, atau umbi lapis? Siapa yang bisa? Oke, Laura. Laura coba tangkap dia. Perhatikan baik-baik. Badul. Kira-kira dia bawang merah termasuk umbi apa? Oke, tepuk tangan untuk Laura. Oke, kita perhatikan yang kedua, bawang putih.
berlapis dan kerucut rendah muncul di bagian dalam. Ruang merah jelas tidak seperti ungu batang. Bentang kedua, bentang tumbuh di dalam tanah dan dia tidak berlapis-lapis. Bentang tidak seperti umbi lapis karena cuma satu lapis. Bentang termasuk tanaman umbi batang dan daunnya putih. Iya, Ibu lihat dulu hasil kerjanya. Kelompok 6 itu sudah bagus ya. Jadi kelompok 6 hasil kerjanya sudah bagus. Semuanya sudah diisi. Jadi di sini ada perbedaan antara umbi lapis dan umbi batang. Perbedaan umbi lapis itu umbinya berlapis-lapis. Kalau umbi batang dia tidak berlapis-lapis. Kemudian persamaannya masing-masing tumbuh di dalam tanah. Oke. Sekarang kelompok berapa lagi? Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan perbedaan bawang bombay dan kentang. Persamaan bawang bombay mempunyai tunas yang bisa menjadi tumbuhan baru. Perbedaannya, bawang bombay mempunyai lapisan daun dan bawang bombay tidak mempunyai batang. Kentang juga mempunyai tunas yang bisa menjadi tumbuhan baru. Kentang tidak mempunyai lapisan daun. Kentang tidak mempunyai banyak lapisan. Kentang mempunyai batang. Oke, jadi ini hasil pekerjaan dari kelompok 5. Dia mengatakan bahwa kentang memiliki tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, kalau bawang merah juga memiliki tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perbedaannya sama tadi. Untuk kelompok 6 sama. Kalau dia bawang isinya berlapis-lapis. Kalau kentang juga berlapis. Nah, siapa lagi? Ya, silakan.
Ibu mau mendengar dulu kesimpulan dari salah satu teman kita. Tolong dibacakan kesimpulan dari hasil pelajaran kita mulai dari pagi sampai siang tadi ini. Oke, silakan Rizky dibacakan. Tumbuhan umbi lapis contoh bawang merah, bawang bombay, bawang putih dan bunga tulip. Umbi batang contoh kentang dan ubi jalan. Umbi akar contoh wortel, lengkoang, singkong dan bunga dahlia. Bekerja sama, manfaat kerjasama, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, terjalin hubungan baik dengan teman. Iya, tepuk tangan dulu